Dunia militer tahun 2026 telah bergeser dari adu fisik di medan tempur menjadi adu kecerdasan di dalam server raksasa. Inilah yang kita sebut sebagai algorithm war atau perang algoritma. Di era ini, kemenangan sebuah bangsa tidak lagi ditentukan oleh seberapa banyak peluru yang diletuskan, melainkan seberapa cepat kecerdasan buatan AI mampu memproses data dan mengambil keputusan. Bayangkan sebuah sistem yang bisa melumpuhkan infrastruktur lawan, mematikan aliran listrik, hingga mengacaukan navigasi pesawat tempur hanya dengan barisan kode, tanpa satupun tentara yang harus menyeberangi perbatasan. Namun, kita harus kritis, AI bukan sekadar alat bantu, melainkan entitas yang mulai mengambil alih fungsi otak komando militer. Ketika keputusan perang diambil oleh algoritma yang bekerja dalam hitungan milidetik, ruang untuk diplomasi manusia menjadi semakin sempit. Kita sedang menuju era di mana eskalasi konflik bisa terjadi begitu cepat hanya karena kesalahan interpretasi data oleh mesin. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, melainkan realitas geopolitik di mana kedaulatan sebuah negara bisa runtuh dalam sekejap melalui serangan siber yang dipandu oleh AI. Kritik utamanya adalah hilangnya kendali manusia atas tombol merah. Dalam perang algoritma, siapa yang lebih cepat dialah yang menang. Tekanan untuk menjadi yang tercepat seringkali memaksa negara-negara adidaya untuk memberikan otonomi penuh pada AI untuk melakukan serangan balasan otomatis. Inilah titik paling berbahaya, sebuah dunia di mana perang bisa pecah bukan karena kemauan pemimpin politik, melainkan karena dua algoritma yang saling bertabrakan dalam logika kode yang tidak dipahami oleh penciptanya sendiri. Geonusa Journal hadir untuk mengingatkan bahwa di balik kecanggihan teknologi ini, ada risiko demanusiawi dalam peperangan. Perang yang tidak terlihat ini justru lebih mematikan karena ia menyerang jantung kehidupan sipil secara diam-diam. Ketika sebuah negara kehilangan kendali atas sistem digitalnya, mereka sebenarnya sudah kalah perang sebelum sempat mengeluarkan satupun tank dari barak. Kita harus bertanya, apakah kita sedang menciptakan alat pertahanan, atau sedang membangun monster yang suatu saat tidak bisa lagi kita kendalikan? Kedaulatan di abad ke-21 bukan lagi soal patok batas wilayah, melainkan soal kedaulatan digital dan algoritma. Jika kita tidak memiliki kendali atas teknologi AI dalam negeri, kita hanya akan menjadi penonton atau bahkan korban dari eksperimen algoritma negara adidaya. Perang tanpa peluru ini adalah ancaman nyata yang harus dipahami oleh setiap lapisan masyarakat. Karena medan tempurnya kini ada di dalam perangkat yang kita genggam setiap hari. Salah satu bentuk paling nyata dari perang algoritma adalah penggunaan AI untuk melakukan serangan kognitif. AI kini mampu memetakan perilaku jutaan orang di media sosial, memahami ketakutan mereka, dan menyuntikkan narasi bohong yang dirancang khusus untuk memecah belah bangsa dari dalam. Inilah perang tanpa peluru yang paling efektif. Merusak stabilitas sebuah negara, dengan cara membuat rakyatnya saling membenci satu sama lain melalui informasi yang telah dimanipulasi oleh algoritma canggih. AI mampu memproduksi jutaan konten deepfake atau berita palsu dalam hitungan detik yang terlihat sangat nyata. Tujuannya sederhana namun mematikan, meruntuhkan kepercayaan rakyat pada pemerintah, mengacaukan pemilu, hingga memicu kerusuhan sipil. Di tahun 2026, kita harus sadar bahwa apa yang kita baca di layar bukan selalu hasil pemikiran manusia, melainkan hasil kalkulasi algoritma asing yang ingin melemahkan posisi tawar Indonesia di panggung dunia tanpa perlu mengirim satupun agen rahasia. Kritik kita adalah, sejauh mana literasi digital kita mampu menahan serangan ini? Kita seringkali terlalu bangga dengan jumlah pengguna media sosial yang besar, namun lupa bahwa jumlah yang besar tanpa kesadaran kritis hanyalah ladang empuk bagi operasi psikologis berbasis AI. Negara-negara besar kini memiliki divisi cyber force, yang tugas utamanya bukan menyerang pangkalan militer, melainkan menyerang persepsi masyarakat agar sebuah bangsa hancur dari dalam karena kehilangan persatuan. Manipulasi massa melalui AI ini jauh lebih murah daripada membangun satu skuadron jet tempur. Namun dampaknya jauh lebih destruktif. Sebuah negara bisa lumpuh total hanya karena rakyatnya kehilangan rasa percaya satu sama lain. Inilah invasi gaya baru yang tidak menggunakan seragam tentara, melainkan menggunakan algoritma rekomendasi di YouTube, TikTok, dan Facebook. Kita sedang diserang di dalam pikiran kita sendiri.
Dan seringkali kita justru ikut membantu serangan itu dengan menyebarkan narasi-narasi provokatif tanpa verifikasi. Oleh karena itu, pertahanan nasional terbaik di era AI adalah rakyat yang cerdas dan kritis. Kita tidak bisa hanya mengandalkan sensor pemerintah, karena algoritma selalu selangkah lebih maju. Kita harus membangun imunitas kognitif agar tidak mudah terserak dalam arus informasi yang sengaja diciptakan untuk memicu konflik. Geonusa Journal menekankan bahwa di era perang algoritma, menjaga kejernihan berpikir adalah bentuk tertinggi dari rasa cinta tanah air dan bela negara. Perang algoritma juga menciptakan bentuk hegemoni baru yang kita sebut sebagai diplomasi algoritma. Negara yang menguasai teknologi AI tingkat tinggi, seperti AS dan Tiongkok, kini memiliki kekuatan untuk mendikte kebijakan negara lain melalui kontrol atas standar teknologi. Jika sebuah negara bergantung pada sistem pertahanan atau infrastruktur digital yang dikontrol oleh AI milik negara asing, maka kedaulatan negara tersebut sebenarnya sudah tergadai. Negara penyedia AI bisa dengan mudah memasukkan pintu belakang atau mematikan sistem tersebut jika kebijakan kita tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kita harus mengkritisi ketergantungan ini. Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, seringkali tergiur dengan kemudahan dan kemurahan teknologi AI dari luar tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjangnya. Ketika kita menggunakan algoritma asing untuk mengelola data kependudukan, sistem keuangan, hingga pertahanan, kita sebenarnya sedang menyerahkan kunci rumah kita kepada orang lain. Inilah kolonialisme digital abad ke-21. Di mana penguasaan atas kode-kode algoritma menjadi alat tekan diplomatik yang jauh lebih ampuh daripada ancaman embargo ekonomi. Diplomasi algoritma ini membuat dunia terbelah menjadi dua kutub teknologi. Blok AI Barat dan Blok AI Timur. Negara-negara di luar kedua blok ini dipaksa untuk memilih pihak, yang masing-masing membawa konsekuensi ketergantungan yang berbeda. Jika kita memilih salah satu, kita berisiko menjadi sasaran serangan siber dari blok lawan. Jika kita mencoba netral tanpa memiliki teknologi mandiri, kita akan menjadi arena pertempuran algoritma di mana data warga kita menjadi bahan bakar untuk melatih kecerdasan buatan mereka. Keadaan ini menuntut Indonesia untuk segera melakukan pribumisasi AI. Kita tidak boleh hanya menjadi konsumen data yang dieksploitasi, tapi harus mulai membangun kedaulatan algoritma sendiri. Kita butuh pusat riset AI nasional yang kuat untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan strategis negara tetap berada di tangan manusia Indonesia, bukan di tangan algoritma asing. Tantangan terbesarnya adalah mengejar ketertinggalan teknologi sambil tetap menjaga integritas data nasional dari intaian mata-mata digital. Tanpa kedaulatan algoritma, politik bebas aktif kita hanya akan menjadi jargon kosong. Di dunia yang digerakkan oleh AI, kekuatan sebuah bangsa diukur dari seberapa mandiri mereka dalam mengolah data dan menjalankan sistem digitalnya. Kita harus berhenti menganggap AI hanya sebagai hiburan atau alat produktivitas, dan mulai melihatnya sebagai elemen inti dari pertahanan negara. Siapa yang menguasai algoritma, dialah yang akan menulis sejarah di masa depan. Salah satu puncak dari perang algoritma adalah pengembangan Lethal Autonomous Weapon Systems atau senjata otonom yang bisa membunuh tanpa campur tangan manusia. Drone bertenaga AI kini mampu mencari, mengidentifikasi, dan menyerang target berdasarkan kriteria algoritma yang sudah diprogram. Ini adalah pergeseran yang mengerikan. Keputusan hidup dan mati seseorang kini diserahkan kepada barisan kode yang tidak memiliki perasaan, moralitas, maupun pemahaman tentang konteks kemanusiaan. Kita harus berdiri tegak mengkritisi perkembangan ini. Memberikan hak kepada mesin untuk membunuh adalah pelanggaran etika paling mendasar dalam peradaban manusia. Dalam peperangan konvensional, seorang tentara masih memiliki hati nurani untuk membatalkan serangan jika melihat ada warga sipil. Namun, AI hanya melihat target sebagai kumpulan data dan piksel. Risiko collateral damage atau salah sasaran menjadi sangat tinggi karena AI tidak memiliki intuisi moral. Jika terjadi kesalahan, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah programmernya, jenderalnya, ataukah mesinnya itu sendiri? Lebih jauh lagi, senjata otonom ini akan memicu perlombaan senjata baru yang tidak terkendali. Karena biayanya relatif lebih murah dan mudah diproduksi secara massal daripada melatih tentara elit, kelompok-kelompok non-negara atau teroris pun bisa memiliki teknologi ini.
Kita sedang menuju dunia di mana pembunuhan yang dipersonalisasi bisa terjadi di mana saja tanpa ada pelaku yang terlihat. AI memungkinkan teror yang sangat efisien dan sulit dilacak, yang akan membuat stabilitas keamanan global menjadi sangat rapuh. Dilema etika ini seringkali diabaikan oleh industri pertahanan global demi mengejar keunggulan militer. Mereka berargumen bahwa AI akan mengurangi korban di pihak sendiri, namun mereka lupa bahwa AI akan meningkatkan skala kehancuran di pihak lawan secara membabi buta. Perang menjadi seperti permainan komputer bagi mereka yang mengendalikannya dari balik layar, menjauhkan mereka dari realitas penderitaan manusia di lapangan. Ini adalah demanusiawi peperangan yang paling ekstrem dalam sejarah manusia. Indonesia harus bersuara keras di forum internasional untuk mendorong regulasi yang ketat terhadap senjata otonom bertenaga AI. Kita harus memastikan bahwa kontrol manusia tetap menjadi syarat mutlak dalam penggunaan kekuatan militer. Jangan sampai kemajuan teknologi justru membawa kita kembali ke zaman barbarisme, di mana nyawa manusia tidak lebih berharga daripada angka-angka dalam sebuah simulasi algoritma. Geonusa Journal menegaskan bahwa kemajuan tanpa etika adalah jalan menuju kehancuran kolektif. Sebagai penutup, algorithm war adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari, namun bisa kita hadapi dengan bijak. AI telah mengubah peta kekuatan dunia menjadi lebih cair, namun juga lebih berbahaya. Kekuatan sebuah bangsa kini tidak lagi hanya dilihat dari otot militernya, melainkan dari ketajaman visinya dalam mengelola teknologi. Kita harus memilih, apakah kita ingin menjadi bangsa yang didikte oleh algoritma, atau bangsa yang mampu menjinakkan algoritma demi kepentingan kemanusiaan dan kedaulatan. Masa depan pertahanan Indonesia bergantung pada seberapa cepat kita beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Kita butuh sinergi antara militer, akademisi, dan praktisi teknologi untuk membangun ekosistem AI nasional yang tangguh. Namun, teknologi hanyalah alat. Yang paling utama tetaplah integritas manusia yang menggunakannya. Jangan sampai demi mengejar status modern, kita justru menggadaikan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang menjadi fondasi bangsa ini. Kritik terakhir kita adalah untuk diri kita sendiri. Jangan biarkan kita menjadi korban dari algoritma yang kita buat sendiri atau yang disusupkan oleh orang lain. Di era informasi yang bising ini, kemampuan untuk membedakan kebenaran dari manipulasi AI adalah bentuk patriotisme baru. Kita harus waspada terhadap upaya-upaya yang memecah belah persatuan melalui kanal-kanal digital. Karena itulah awal dari kekalahan dalam perang algoritma yang sebenarnya. Geonusa Journal akan terus hadir untuk membedah isu-isu strategis ini agar kita semua memiliki pemahaman yang utuh. Dunia sedang berubah dengan kecepatan cahaya, dan kita tidak boleh tertinggal dalam kegelapan ketidaktahuan. Mari kita bangun Indonesia yang berdaulat secara digital, mandiri secara teknologi, dan tetap memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan di tengah gempuran algoritma global. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam hari ini. Tetaplah kritis, tetaplah bersatu, dan mari kita jaga kedaulatan Nusantara di medan tempur baru ini. Perang mungkin tidak lagi meletuskan peluru, tapi dampaknya akan terasa di setiap sendi kehidupan kita jika kita tidak bersiap dari sekarang. Tetap bersama kami, teruslah belajar, dan mari kita songsong masa depan dengan kepala tegak. Merdeka!